Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat video tentang kerajaan Singasari. Selamat menonton. Kerajaan Singasari, sejarah, masa kejayaan, dan peninggalannya. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan berpusat di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang mantan pengawal yang membunuh Bupati Tumapel dan menikahi istrinya, Ken Dedes. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kertanegara yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia saat itu. Kerajaan ini runtuh akibat pemberontakan Jaya Katuang dari Kadiri yang dibantu oleh pasukan Mongol yang datang untuk menyerang Singasari. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Nama asli dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel, yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Daerah ini dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang bupati yang memiliki istri cantik bernama Ken Dedes. Ken Arok, seorang pengawal Tunggul Ametung, jatuh cinta kepada Ken Dedes dan berniat merebutnya dari suaminya. Dengan bantuan seorang pendeta bernama Loh Gawe, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan menggunakan keris buatan Mpuk Gandring. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai Bupati Tumapel. Ken Arok tidak puas menjadi bupati dan ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kadiri. Ia bersekutu dengan para Brahmana yang tidak senang dengan Raja Kertajaya dari Kadiri, yang dianggap tidak menghormati agama Hindu-Buddha. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kadiri dan berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan demikian, Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Tumapel dan memindahkan ibu kotanya ke Kutaraja. Ia juga mengambil gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi sebagai raja pertama Tumapel. Silsilah kerajaan Singasari. Yang pertama, Ken Arok, pendiri dan raja pertama Tumapel. Ia memiliki dua istri, yaitu Ken Dedes dan Ken Umang. Dari Ken Dedes, ia memiliki seorang anak angkat yang bernama Anusapati, yang sebenarnya adalah anak kandung Tunggul Ametung. Dari Ken Umang, ia memiliki seorang anak kandung yang bernama Toh Jaya. Yang kedua, yaitu Anusapati, anak angkat Ken Arok yang naik takhta setelah membunuh ayah angkatnya dengan menggunakan keris Empu Gandring. Ia memiliki seorang anak yang bernama Panji Toh Jaya. Yang ketiga, Toh Jaya, anak kandung Ken Arok yang naik takhta setelah membunuh kakek angkatnya, Anusapati. Ia hanya memerintah selama beberapa bulan karena dibunuh oleh Ranggawuni, yaitu seorang adik Anusapati. Yang keempat, yaitu Ranggawuni, adik Anusapati yang naik tahta setelah membunuh Toh Jaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Ia memiliki dua orang anak, yaitu Wisnuwardana dan Kertajaya. Dan yang terakhir, yaitu Kertanegara, anak Wisnuwardana yang naik tahta setelah ayahnya wafat. Ia dikenal sebagai raja yang paling berjaya dan berani dalam sejarah Singasari. Ia berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan melakukan ekspedisi militer ke luar negeri. Ia juga mendirikan Candi Singasari sebagai tempat pemujaannya. Ia memiliki dua orang anak, yaitu Jaya Negara dan Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanagara yang berkuasa dari tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Kertanagara adalah seorang raja yang memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Singasari sebagai kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara.
Ia juga memiliki semangat hidup untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke seluruh penjuru dunia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kertanagara melakukan beberapa langkah strategis, antara lain mengubah nama ibu kota kerajaan dari Kutaraja menjadi Singasari, yang berarti singa yang perkasa, melakukan ekspedisi Pamalayu, yaitu ekspedisi militer ke Sumatera untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan menegakkan kembali kekuasaan Singasari di sana, melakukan ekspedisi Pabali, yaitu ekspedisi militer ke Bali untuk menaklukkan kerajaan Bali dan menjadikannya sebagai bawahan Singasari. Peninggalan-peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu ada Candi Jago, yaitu candi yang didirikan oleh Wisnuwardana sebagai tempat pemujaan Buddha. Candi ini terletak di Desa Tumpang, Malang. Candi ini memiliki relief-relief yang menggambarkan kisah-kisah Buddha dan cerita Panji. Yang kedua yaitu Candi Kidal, yaitu candi yang didirikan oleh Anusapati sebagai tempat pemujaan Siwa. Candi ini terletak di Desa Rejo Kidal, Malang. Candi ini memiliki arca Siwa Mahadewa yang sangat indah dan megah. Yang ketiga yaitu Candi Singasari, yaitu candi yang didirikan oleh Kertanegara sebagai tempat pemujaan Siwa Buddha. Candi ini terletak di Desa Candi Renggo, Malang. Candi ini memiliki arca Siwa Buddha yang sangat besar dan tinggi. Yang keempat yaitu arca Dua Rapala, yaitu arca yang menggambarkan penjaga pintu Candi Singasari. Arca ini terletak di depan Candi Singasari. Arca ini memiliki tinggi sekitar 3,7 meter dan berat sekitar 30 ton. Arca ini merupakan salah satu arca terbesar di Indonesia. Yang kelima yaitu arca Amoghapasa, yaitu arca yang menggambarkan Buddha Amoghapasa yang dikelilingi oleh 8 bodhisatwa. Arca ini terletak di Museum Nasional Jakarta. Arca ini merupakan salah satu arca Buddha terindah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Prasasti Kertarajasa, yaitu prasasti yang berisi tentang silsilah raja-raja Singasari dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kerajaan. Prasasti ini terletak di Desa Jatipasar, Malang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan aksara Nagari. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.